sejak saya ketemu sama Renata kemarin, ternyata bukan tentang surat wasiat papa kamu. Tapi ini tentang saya. Jadi semua yang terjadi sama kamu itu karena saya. Makanya saya mau kamu, mama kamu, dan semuanya pergi jauh-jauh dari saya. Karena saya sumber masalah buat kalian. Paham kamu? Makasih ya Mas. Iya, udah Mbak. bantuin. Aneh banget sih Edwin. Biasanya dia kuat. Masa sih kejerut aja dia jadi kayak gini. Dia masih ada napas. Kayaknya gue harus balikin aja deh dia ke Om Hendra. Terus banget gue hari ini. Kaska, kamu nggak boleh kayak gitu. Ini nggak fair. Kita keluarga, tapi kamu kenapa malah mau menjauh? Masih nggak ngerti juga. Bagian mana yang belum jelas? Bukan gitu, tapi Kamu lihat, Pak Hendra mau ngincar saya. Semua yang saya lakuin, hidup saya, bisnis saya, termasuk kalian. Orang-orang di sekitar saya. Maka dari itu jauh-jauh dari saya sekarang. nggak, Kaska. Kamu kakak aku. Dan setelah bertahun-tahun akhirnya kita bertemu kembali. Kita udah melewati semua masa-masa sulit. Kamu, aku, kita berantem, ribut, jadi musuhan. Tapi sekarang aku bisa nerima kamu jadi kakak aku. Dan aku yakin, kamu bisa nerima aku, nerima mama kita, jadi bagian dari keluarga kamu. Itu nggak akan pernah terjadi. Kak Aska, please. Kamu udah ngorbanin nyawa kamu untuk menyelamatkan aku dan mama. Kurang bukti apa lagi? Gak ada orang yang mau ngorbanin sampai kayak gitu selain keluarga. Kita keluarga, Kak. Masalah kamu, masalah aku juga. Jangan ngebebanin semua masalah kamu di pundak kamu. Kamu gak bakalan sanggup. Sudah takdir saya hidup sendirian. Dan saya akan ikutin garis hidup saya. Jadi jangan pernah ganggu saya lagi. Kaska. Ibu, silakan tunggu di sini. Saat ini, Bos Hendra sedang di luar. Oke, biar saya tunggu di sini. Gimana aku bisa bebas dari pengawasan ini? Mata kamu jelalatan. Hah? Ngeliatin saya. Kurang ajar tau nggak itu? Enggak, Bu. Saya nggak liatin Ibu. Terus ngapain mata kamu terus-terusan ke saya? Udahlah saya lapor Bos Hendramu aja. Biar kamu dikasih pelajaran. Bu, tunggu, Bu. Tolong, Bu, jangan kasih tahu Bos Hendra, Bu. Jangan, Bu. Kalau kamu terus ada di dekat saya dan ngeliatin saya seperti ini, saya anggap kamu melecehkan saya. Dan saya akan bilang dengan Bos Hendra. Baik, Bu. Kita berdua pergi. Tapi tolong, Ibu tunggu di sini.
Bu, kok bisa masuk sih? Kan udah dilarang. Iya, udah Bapak nggak usah repot-repot ngusir saya. Saya mau keluar kok. Aku butuh teman bicara. Ini sama bos nih. Rista, ini kakaknya Renata. Om Hendra. Kok nggak ada? Kamu ikutin saya? Kok jatuh sih? Bangun dong. Aduh, kok jadi kayak gini? Woi, bangun dong. Bangun. Om. My angel. Yaudah, kamu jangan ikutin saya lagi ya. Nih, kalau kamu masih sakit, gue yang bayar.
aku, jangan nyusahin gue dong. Rin. Ih, shame banget deh. Atau ngeliat sakit lagi. Mana sih, kok nggak ada orang di sini? Nay, ada apa sih kok buru-buru banget? Emangnya kita nggak bisa ketemuan pas sore aja? Mbak Tere, aku minta tolong Mbak. Aku perlu ketemu sama Ibu Renata. Bisa kan? Maaf ya, Nay. Bu Renatanya lagi sibuk. Lagi pula, dia juga banyak pikiran. Mbak, tolongin aku Mbak. Ini penting banget. Soal Pasca. Tadi Pasca bilang Pasca ketemu sama Ibu Renata. Dan Pasca jadi yakin kenapa alasan Pak Hendra yang terus-terusan menekan Gio dan Tante Tamara. Mbak Tere, aku mohon ya, tolong bantu aku ketemu Ibu Renata. Bisa kan? Mbak Tere kok biasa aja sih dengernya? Mbak Tere tahu sesuatu? Lo harusnya nemenin gue. Kemana aja lo? Lo nggak dengerin gue lagi ngomong? Lo yang nggak lihat gua. Gue sekarang lagi riweh nih. Mestinya lo bantuin gua masukin dia ke dalam. Ogah. Minggir. Tadi kayak bantuin. Kan jadi nggak keringetan kayak gini. Kita bunuh semua. Tamara, Gio, jadi kalau kasus ini terbongkar, maka tidak ada yang menuntut kita lagi. Nay, Mbak balik kerja dulu ya. Mbak minta maaf belum bisa ketemu kamu sama Bu Renata. Mbak Tere pasti tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Mbak kasih tahu sama aku. Mbak harus cerita sama aku. Aku nggak mau kalau sampai ada yang membahayakan Pak Aska. Nanti kita ngobrol lagi ya, Nay. Kamu pulangnya hati-hati. Mbak Tere. Pak Aska mengajak saya ketemuan di sini, pasti ada hal yang penting. Berita bagus nih. Sudah ketemu kakak saya di mana? Saya belum dapat infonya. Saya pikir Anda ingin memberitahukan berita penting. Saya sampai meninggalkan meeting penting saya hanya untuk ketemu sama Anda. Saya memang belum dapat infonya. Tapi saya janji, saya akan dapetin infonya. Oke, baiklah. Terima kasih. Sebetulnya saya datang ke sini mau ketemu sama kamu bukan untuk membahas hal ini. Saya ingin meminta satu hal sama kamu. Melakukan apa, Pak Aska? Anda mau minta apa? Mobil? Pengawal? Apapun akan saya kasih demi kakak saya.
Saya mau kamu janji satu hal sama saya. Karena tugas yang saya lakukan ini, tugas berat. Kalau Pak Hendra tahu, dia akan habisi saya. Janji apa? Saya... Reject aja terus. Tapi aku nggak bakalan nyerah sampai diangkat. Yang nelpon kamu itu sangat gigih ya, Pak Aska. Mungkin itu penting, silahkan diangkat aja. Saya bisa menunggu. Nah, gitu dong Pak. Akhirnya diangkat juga kan? Nggak usah basa-basi, ada apa? Pak Aska, saya tahu kenapa Pak Aska jauhin saya. Karena Pak Aska ngelindungin saya dari Pak Hendra kan? Nggak usah pakai video call, telepon aja. Udah, Pak Aska terima aja. Biar saya bisa ngeliatin mukanya Pak Aska. Ya, gitu dong. Kamu mau ngapain sih? Ganggu saya terus? Habis saya terlanjur suka sama Bapak, nggak mungkin kan saya abaikan. Makanya saya mau kamu, mama kamu, dan semuanya pergi jauh-jauh dari saya. Karena saya sumber masalah buat kalian. Gimana caranya nolongin Kak Aska? Iya, Mah? Gio, tolongin Mama. Kenapa, Mah? Mama kejebak. Mama ada di rumahnya Om Hendra. Di ruang kerjanya Om Hendra. Terus pintunya kekunci. Mama nggak bisa keluar. Tolongin Mama dong, Gio. Astaga, Ma. Ngapain Mama masih deketin Om Hendra? Kenapa sih Mami susah banget dikasih tahu? Mama takut, Gio. Ini Mama beneran takut. Tolongin Mama dong, biar Mama bisa keluar dari sini. Aduh, kalau Hendra bisa nemuin Mama di sini, mati Mama. Ya, oke. Mama tunggu di sana. Jangan berisik ya. Jo akan langsung ke sana. Ya, tunggu, Ma. Gak usah pakai video call, matiin. Jangan Pak, nanggung. Ya udah, kalau gitu cepetan ngomong. Paska. Paska tahu nggak artinya keluarga? Selama ini Paska kan sendirian. Dan sekarang Bapak udah punya keluarga. Bapak udah pergi terlalu jauh. Dan saatnya sekarang Paska kembali. Karena keluarga itu tempat kita pulang. Tempat kita berbagi hal. Semua bisa dilaluin bersama.
Kamu nggak usah banyak bicara. Kamu hanya melakukan satu perintah saya. Jauh-jauh dari hidup saya. Iya, Pak. Bapak tenang aja. Saya pasti akan pergi. Tapi yang penting saya udah tahu sekarang. Kenapa Pak Hendra ngincer Bapak? Karena tato itu kan? Karena Pak Hendra nggak mau Pak Aska mengungkap siapa pelaku di balik kecelakaan mama saya. Ih, biasaan deh dimatiin. Nggak ada kata-kata manis kek. Pak Aska gimana tadi dengan permintaan Anda? Saya mau kamu janji satu hal. Kalau terjadi apa-apa sama saya, tolong jaga adik saya, Gio. Tolong jaga hidupnya, bisnisnya, semuanya. Lalu bagaimana dengan perempuan yang tadi telepon Anda? Anda nggak peduli sama dia? Adik saya tahu cara terbaik untuk menangani perempuan ini. Oke. Permintaan yang sangat adil. Anda kasih kakak saya, dan saya akan menjaga dia Anda dari Hendra. Oke. Devan, kok lo kasar banget sih? Kasian tau. Dia tuh kayak gini gara-gara gue. Dia kejedot di jendela. Gue juga gak ngira kenapa dia bisa jadi kayak gini. Kalau dia parah, gue bisa dituntut. Gimana dong? Devan, lo keterlaluan banget sih. Tuh, jadi bangun kan? Gue bantuin lo. Banguin. Lo di mana? Kuburan. Pantas. Serem. Ada setan. Win, bangun. Ngapain lo ngurusin dia? Gue mau cabut. Gue kan udah bilang, dia kayak gini itu gara-gara gue. Win, bangun Win. Cuci muka yuk. Kurang kok. Ada yang cantik sih. Itu lo akhirnya ngakuin kalau gue emang cantik. Nih gue bantuin. Awas. Oh. Win. Win sadar Win. Win. Nih, biar aku bantuin ya. Kamu nih kenapa sih suka sembarangan banget kalau ngomong? Baru juga datang, masuk dulu, duduk, ngomong baik-baik. Jangan tiba-tiba marah kayak gini. Udah, biasa jelek kamu nih. Udah jangan pura-pura nggak tahu. Kenapa Naila sampai tahu semua penjaraan kita? Naila tahu, tapi aku sama sekali nggak ngomong apa-apa sama dia. Kamu dengar ya? Yang saya sampaikan ke kamu tentang Naila itu nggak main-main. Kamu udah bahayain hidup dia. Semakin banyak dia tahu, semakin bahaya hidupnya. Tapi aku nggak bohong, Kak. Aku tahu apa batasnya bisa ngomong sama Naila. Kamu harusnya tahu sifat Naila. Dia setiap hal kecil bisa jadi masalah. Terutama tentang saya. Dia mau cari tahu tentang saya. Harusnya kamu jauhin dia dari saya.
Ini pesanan meja nomor berapa ya? 1, 4. Kamu kenapa sih, Nay? Kok kayak nggak fokus gitu dari tadi? Hati-hati kalau kerja nggak konsen. Nanti salah pesanan, kecewa lagi pelanggan. Iya, Mbak. Saya minta maaf banget ya, Mbak. Tapi beneran, saya tuh lagi bener-bener banyak pikiran. Sebenarnya saya hari ini mau izin, tapi takut nggak boleh. Ya udah, kamu saya izinin. Karena kan kamu dari tadi udah bantuin kita buat persiapin gathering. Ya, walaupun gatheringnya batal. Jadi, sekarang saya boleh izin, Mbak? Iya, kamu saya kasih dispensasi deh. Karena kan kamu rajin hari ini. Makasih banget ya, Mbak. Oh iya, saya inget. Ini pesanan meja nomor 1. Silakan. Iya, makasih. Gue mau keluar. Lo bisa ikut gue nggak? Enggak. Lo kan tahu, gue tuh harus mastiin Edwin tuh baik-baik aja. Iya, Tante. Tante, kayaknya aku kenal deh ruangan itu. Jangan bilang tante di mana. Will, tolongin tante dong. Tante kejebak di ruangannya Hendra. Tante, Tepan di sini, Tante. Evan, ayo, lu harus bantuin gue. Kemana? Penting, bantuin gue. Besok kamu atur aja meetingnya. Pastikan semua divisi datang. Saya periksa laporannya. Saya lagi ada urusan sekarang. Terima kasih. Woi, bro. Apaan tuh? Ini gue lagi di jalan. Ini nomor telepon My Angel. Wih, lu dapet nomornya? Ya iya dong. Ji, gue kantor lo ya? Jangan bro, jangan sekarang. Sekarang gue lagi jemput nyokap gue. Ntar gue kontak lagi. Ya udah. Gio? Bang, saya turun di sini aja deh. Gede amat, Neng, uangnya, Neng. Iya udah, berapa aja sini kembalinya? Cepetan. Neng? Makasih ya, Bang. Gio! 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 Wilona, gue mau keluar cari angin. Ngapain lu bawa ke dapur? Udah, lo bantuin gue. Gue lagi pengen yang seger-seger sama sehat. Gue pengen jus bareng sama lo, ya? Tinggal suruh orang bisa. Pokoknya gue mau bikinan jus buatan kita berdua, oke? Di sini ada pear, orange, apple. Lo kupasin semua. Semua. Ya iyalah, pas
Semua dong, masa cuma satu? Ini banyak banget, Wil. Gue siapin alat-alatnya. Kayaknya alat blendnya ada di luar deh. Di situ ada alatnya. Gue tuh pengennya yang bisa ngeblend, maksudnya nggak ada ampasnya gitu. Emang ada di situ? Oh iya ya. Terus gue siapin ice-nya. Lo kok malah ngeliatin sih? Ya potong dong. Ini beneran semua. Ya semuanya. Ntar dulu, kayaknya masih ada yang lupa deh. Gue cari dulu di luar ya. Pokoknya sampai sini harus udah selesai semua, oke? Will, ini buah naga potongnya gimana? Udah, potongnya biasa aja, kan mau di-blend juga. Wilona. Tante, ayo teburan yuk. Kamu mikir apa, Tere? Ini Bu, tadi Naila datang temuin saya ke sini. Dia pengen cari tahu tentang kejadian menimpa Pasca. Dan kayaknya dia udah tahu deh Bu, kalau Pak Hendra itu ngincer Pasca. Tapi kamu gak cerita apa-apa kan sama dia? Enggak kok Bu, saya belum cerita apa-apa sama Naila. Cuma Naila itu kan sahabat saya Bu. Saya kasihan aja sama dia. Kamu ingat kan, Tere? Sebelum kamu masuk kerja di sini, kamu udah janji. Apapun yang ada di dalam kantor ini nggak boleh ada yang tahu. Paham Bu, saya janji saya akan nggak cerita apa-apa sama Naila. Saya nggak mau kamu cuma bicara di bibir saja. Saya harus pastikan kalau kamu benar-benar tutup mulut kamu. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Permisi Bu.
Parah banget efek obatnya. Iya, Bos. Kamu sekarang ke tempat Trista. Saya tunggu. Siap, Bos. Halo. Sekarang juga kamu kesini. Anterin saya ke tempat Trista. Saya mau tidur di mobil. Mama. Jangan-jangan Mama sengaja nyari alasan biar nggak dijemput. Apa Mama masih ada perasaan sama Om Hendra? Gini nih, tentang orang kaya, seenaknya aja. Ya apa yang seenaknya? Bikin kaget aja lu. Sorry, saya kesini mau ketemu Naila. Nailanya ada? Lagi izin. Gio, lo saudaranya Aska ya? Kata Miko sih lu berdua saudaraan. Nggak beres tuh saudara lu. Nggak beres gimana? Gue udah bikin tekor. Minta bikin gathering buat 30 orang. Dibatalin sepihak. Gak bayar lagi. Ya udah, saya ganti semua kerugiannya. Berapa? Lu beneran mau bayarin? Iya, buruan hitung berapa. Ternyata lu gak hitung-hitungan ya kalau sama keluarga. Ya, kalau sama Naila kan ketahuan karena lu cinta. Cuman kalau Pak Aska kan bukan saudara kandung lo. Karena dia udah aku anggap saudara kandung sendiri. Ya udah deh, terserah. Mending gua nggak rugi. Nanti gua aja yang WA. Lu transfer aja ya nanti. Siap. Santai aja, Bu. Saya mau ketemu sama Pak Hendra. Bos Hendra masih keluar. Makasih. Ayo. Kita jalan sekarang. Baik, Pak. Oh tumben Edwin nggak ngikutin bosnya. Kemana papa bawa perempuan yang sakit mental itu? Disekap di mana dia? Kalau buat kasus yang satu ini, saya nggak ikut terlibat, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Kayaknya papa sangat hati-hati kali ini. Pasti rencananya sangat rahasia. Yang saya tahu, Bos Hendra dan Pak Edwin memang sering lewat sini, Pak. Mungkin aja dia disekap di sini. Cuman saya nggak tahu tempatnya di mana. Nggak mungkin kalau di sini. Pasti papa punya aset baru yang dia beli. Kamu pergi sekarang. Baik, Pak. Permisi, ya. Halo? Kamu di mana? Pakai minta izin segala. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mau nemuin Pak Hendra, tapi dia nggak ada. Ngapain kamu ketemu Pak Hendra? Nay, udah deh. Kamu jangan cari masalah. Udah, ntar aja lanjut lagi. Nay, halo?
Kamu tahu kekhawatiran saya. Banyak sekali orang mencari Rista. Dari mulai Renata, Aska, Tamara, dan saya tidak tahu siapa lagi. Dia pasti cari bantuan untuk membebaskan Rista. Bos tenang aja, di sini aman. Cuma sedikit yang tahu tempat ini, bos. Hanya saya dan 2 orang kepercayaan saya. Tapi kamu harus tahu, Win. Rista itu penting buat saya, Win. Kalau sampai Rista mati, sama aja saya berperang tanpa senjata untuk melawan Renata. Nanti sini aja, Mama. Nih, duitnya. Sini. Iya. Yo, ini aku lagi ngikutin Edwin. Ternyata dia ketemu sama Pak Hendra. Kayaknya sih tempatnya mencurigakan banget. Ini ada di daerah Bojong Sari. Nanti aku kabarin kamu lagi ya. Yo, ini aku. Voice note buat Gio kenapa dikirim ke saya? Mau bikin saya panas. Bu Tamara, kamu jangan macam-macam sama saya. Saya ada urusan sama Renata. Iya, Bu. Tapi Bu Renata nggak bisa diketemuin. Bu Renata sibuk. Mending Bu Tamara pulang aja. Atau enggak, Bu Tamara bikin janji dulu baru ketemu Bu Renata. Urusan saya jauh lebih penting. Saya nggak bisa nunggu. Bu Tamara! Bu! Ibu. Saya minta Ibu keluar, Bu. Jangan masak sembarangan. Kamu ngusir saya. Berani-beraninya kamu bikin keributan di kantor saya. Harusnya kamu bersyukur saya bikin keributan. Ini tentang kakak kamu. Tere, Baik, Bu. silakan duduk. Saya benar-benar dibikin pusing. Renata yang ngancam saya, Aska ngelawan, dan sekarang Devan. Saya pikir dengan kematian Adrianto, saya bisa menikmati kekayaan itu. Saya bisa hidup mewah dan santai. Tapi malah saya direpotin gara-gara surat wasiat itu. Tapi Renata juga patut kita waspadai, Mas. Menurut info yang saya dapat, saat ini dia sedang mencari tahu tentang Adrianto. Renata itu berbahaya. Sampai kalau dia tahu tentang kematian Adrianto, kita bakal habis sama dia. Dari semua lawan-lawan saya, Renata lah yang paling tidak bisa ditebak dan saya khawatir sama dia.
Win, lihat Win. Kamu lihat kan? Saya nggak bohong sama kamu. Coba saya lihat lebih jelas lagi. Tahan dulu Renata. Kamu sekarang harus jawab dulu pertanyaan saya. Apa sebetulnya motivasi kamu ngedeketin Hendra? Astaga Tamara, kamu masih bertanya soal itu? Berapa kali saya bilang sama kamu, saya itu benci sama Hendra, saya cuma mau balas dendam sama dia. Balas dendam, tapi kamu sering sama-sama dia. Kamu dekatin, kamu kerja sama, bisnis bareng, dan kalian sering sama-sama. Kok nggak kelihatan kayak balas dendam ya? Justru saya merasa kamu punya agenda lain, Renata. Gak ada siapa-siapa, Bos. Gak mungkin. Tadi saya lihat ada bayangan di sana. Kalau sampai dia mendengarkan pembicaraan kita, bahaya kita tahu. Cari Ben. Ya, Bos. Tunggu. Ini kamu curiga sama saya? Wajar dong kalau saya curiga. Kamu deketin anak saya, Aska, terus ngajak bisnis. Atau kamu hanya menggunakan dia untuk ngedeketin Hendra? Oke, kayaknya kamu nggak jawab. Berarti apa yang saya pikirkan benar dong. Kamu seperti yang sudah saya duga. Untung saya belum kasih lihat seluruh barang buktinya. Oke, I'm done here. Tamara, tunggu. Urusan kita belum selesai. Ya, Nay, halo? Yuk gawat, aku ketahuan. Ketahuan kenapa? Nay, kamu di mana? Aku kan udah kirim voice note ke kamu, emangnya kamu belum dengerin? Kirim apa? Aku nggak terima apa-apa. Aduh, Gio. Ya, mati lagi.
Naik. Kok dimatiin? Angkat dong. Pak Gio, Pak Askanya belum bisa kembali ke kantor Pak dari tadi. Dan saya mohon maaf ada kelalaian tadi mengenai foto Bu Naila yang dipajang di depan, dilarang masuk ke sini. Bu Naila sempat lolos Pak dan masuk ke ruangan ini pada saat Pak Gio dan Pak Aska ada di sini Pak. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih Pak. Kamu tuh nggak bosen-bosennya ya kesini? Nggak ada kerjaan apa? Saya kesini mau ngomong serius sama kamu. Saya udah nggak mau ngebahas tentang apapun sekarang. Banyak yang harus kita bahas. Salah satunya soal perasaan kamu. Kamu ngapain sih gangguin saya? Nggak lihat saya lagi nyetir? Kak, dengerin dulu. Ini penting. Tadi aku hubungin Naila dan dia nekat mau ngikutin Edwin. Aku rasa ini ada hubungannya sama pembicaraan kita tadi pagi. Semua itu gara-gara kamu. Kamu ngapain sih ngomong ke Naila kayak gitu? Makanya kamu pikir dulu sebelum ngomong. Begini akibatnya. Bukan aku, Naila sendiri yang denger, Kak. Tadi itu dia lolos masuk ruangan Kak Aska. Sapam yang cerita. Berarti dia ngumpet pas kita lagi ngobrol. Dan dia denger semua omongan kita. Sekarang dia dikejar-kejar sama orang. Entah siapa, tapi dia nggak bisa dihubungin. Sekarang dia di mana? Dia hubungin kamu nggak? Kak. Sopan banget sih kakak gue. Sampai dimatiin pas gue lagi ngomong. Yo, ini aku lagi ngikutin Edwin. Ternyata dia ketemu sama Pak Hendra. Kayaknya sih tempatnya mencurigakan banget. Ini ada di daerah Bojong Sari. Nanti aku kabarin kamu lagi ya. Bojong Sari. Jus lo. Nah, gitu dong. Thanks ya. Ini jusnya kok nggak ada rasanya sih? Lo bisa nggak sih bikin jus? Gak bisa. Kan lo yang maksa.
lo cobain deh rasanya gimana. Oh enggak. Kalau gue itu udah self healing, jadi gue bisa mengontrol hidup gue dan emosi gue dan menjalani hidup gue, nggak kayak lu stres. Yaudah buruan, kayak cobain deh ini. Lo habisin aja dulu 1 gelas, baru gue minum. Ya udah, gue ngambil gula dulu. Ada rasa kayak gini, nyobain. Katanya hidup sehat, kok malah tambah gula. Gak usah sok ngatur. Gue tahu takaran gula gue. Tolongin dong. Kalau malah berdiri di sana sih, bukannya nolongin gue. Ogah. Nyebelin. Nela. Mas kok ada di sini? Kenapa kamu nekat ikutin Edwin? Begini akibatnya. Nih. Ya ampun, saya salah kirim voice note. Kamu ngapain ikut campur urusan orang? Hah? Kamu bisa bahayain diri kamu sendiri. Dan akhirnya ngerepotin orang. Mas Kak, saya nggak mungkin diem aja kalau tahu orang yang saya suka dalam bahaya. Saya mau bantuin Bapak. Saya nggak butuh bantuan apa-apa dari kamu. Kamu tuh cewek nggak jelas, suka ikut campur urusan orang. Bapak yang nggak jelas. Bapak tuh jadi laki-laki pelin-pelan, ngomongnya nggak suka, benci, nggak mikirin, nyuruh saya jauh-jauh dari hidup Bapak. Kalau emang Bapak nggak peduli, ya udah Bapak cuekin aja voice note saya. Naila Arya Seta, saya perintahkan berhenti di situ. Yang kamu hadepin itu seorang Hendra. Edwin bisa ngabisin kamu dalam hitungan detik. Mereka itu kejam, jangan dianggap sepele. Saya tahu. Kalau kamu tahu kenapa kamu lakuin? Saya mau ngelindungin orang yang saya suka. Kalau kamu nggak saya tolongin tadi, kamu udah mati tau nggak? Terus saya harus utang budi sama Bapak. Bukan, saya nggak mau dibilang munafik. Saya tuh punya prinsip. Prinsip apaan? Prinsip nggak jelas. Kalau emang benci, mau orang itu nggak selamat kayak, mau orang itu nggak ada kabar, mau orang itu hilang dalam bahaya, ya udah biarin aja. Tapi kalau emang dasarnya sayang, mau dibenci-benciin nggak bisa. Dan Bapak itu tipe yang kedua. Pak Aska itu pengen aku jauh-jauh dari hidup dia. Apa coba maksudnya? Dia masih peduli sama aku kalau nggak ada rasa sayang. Yang Om lakukan ini adalah niat baik. Sama sekali tidak ada di pikiran Om untuk niat jahat ini. Om terlalu berlebihan untuk ukuran membantu. Saya tahu ini nggak bisa nebus kesalahan saya karena saya telah gagal mencegah kecelakaan itu. Saya nggak akan biarkan hati saya bersedih karena Bapak pergi. Dan saya nggak mau seumur hidup saya menyesal karena membiarkan Bapak pergi dengan cara seperti ini.